Atreus! Yasashi! Hai Sobat Bipen, piye kabare? Sehat-sehat selalu ya. Kali ini Bipen akan membawakan sebuah anime yang mengisahkan seorang pangeran muda yang baik hati dan pantang menyerah, yang sedang mencari arti dari menjadi seorang raja yang hebat. Tetapi sayangnya, keberadaannya seolah tidak diakui oleh bapak dan ibunya. Bagaimana perjuangan dan kisah heroiknya? Mari kita simak sama-sama. Inilah The Hero's Legend of Arslan. Cerita berlatar belakang di era kerajaan abad pertengahan, di mana pada awal cerita akan memperlihatkan sebuah kerajaan yang sedang berperang, yaitu kerajaan Pars yang melawan kerajaan Lusitania. Peperangan terjadi dikarenakan kerajaan Lusitania menyerang sekutu kerajaan Pars, yakni kerajaan Mariam. Peperangan itu berlangsung dengan sengitnya, namun kerajaan Lusitania dapat dikalahkan dengan mudah oleh kerajaan Pars. Kemudian, cerita akan berfokus pada tokoh utama kita, seorang pangeran yang sedang berlatih pedang. Pangeran itu bernama Arslan. Arslan dilatih oleh jenderal tertinggi kerajaan Pars yang bernama Fahris. Sangat kelihatan sekali, Arslan tidak memiliki kecakapan dalam bermain pedang. Arslan juga sering mengeluh betapa melelahkannya berlatih pedang setiap hari. Setelah berlatih pedang, Arslan pergi ke sebuah podium yang mana ibu Arslan, Ratu Tahameni, telah menunggu kedatangan Arslan. Arslan diminta untuk memberikan sambutan di hadapan ribuan prajurit kerajaan Pars. Selepas memberikan sambutan, Ratu Tahameni pergi meninggalkan Arslan begitu saja. Arslan pun mengejar ibunya dan meminta maaf karena telah membuat ibunya menunggu lama. Arslan juga menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha menjadi lebih baik lagi agar bisa menjadi raja yang hebat. Belum selesai Arslan menyampaikan keinginan untuk menjadi raja yang hebat seperti ayahnya. Bukannya memaafkan Arslan, si ibu justru memotong pembicaraan Arslan dan bersikap dingin, kemudian berlalu dengan tak acuhnya. Di sini kelihatan ya guys, kalau sepertinya keberadaan Arslan tidak diakui oleh Ratu Tahameni. Selanjutnya, Arslan bersama Fahris menyambut kedatangan Raja Andragoras III yang telah pulang dari medan pertempuran. Raja Andragoras III diiringi dengan beberapa jenderal perangnya. Ada Jenderal Harlan, seorang jenderal kepercayaan dan yang telah menjadi tangan kanan raja. Juga Jenderal Kubart, jenderal yang suka bermabuk-mabukan. Selain itu, Raja Andragoras III juga membawa banyak tawanan perang dari kerajaan Lusitania. Salah satu dari tawanan tersebut ada seorang bocil. Kita sebut saja bocil Lusitania. Nah, anak ini nanti ya guys, yang akan memberikan pengaruh luar biasa kepada pola pikir dan cara pandang Arslan tentang menjadi raja yang hebat. Kembali ke cerita, Arslan yang sudah menunggu dari tadi berusaha menyambut kedatangan ayahnya dengan ramah. Namun dengan angkuhnya, Raja Andragoras III justru mengabaikan Arslan dan mengatakan bahwa kekalahan bukanlah suatu kemungkinan. Ada apa ya guys sebenarnya dengan kedua orang tua Arslan? Sepertinya sangat mengabaikan dan tidak peduli dengan Arslan. Di sini juga ada 3 bocil rakyat Arslan yang merasa kasihan dengan Arslan karena menilai Arslan sangat sebagai pangeran yang lemah. Kemudian, scene akan berpindah dan memperlihatkan Arslan yang sedang berjalan-jalan di tengah pasar budak dengan ingin menemui para tawanan perang Lusitania. Arslan ingin menemui mereka dikarenakan Arslan penasaran bagaimana orang-orang di luar kerajaan Pars memandang bangsa Pars. Namun, ketika Arslan berusaha mendekati tawanan Lusitania yang sedang dikurung dengan penuh keramahan dan tanpa rasa khawatir apapun, naasnya leher Arslan justru ditarik dengan kerasnya oleh budak itu. Untungnya, ada penjaga dengan sigap memukul tangan budak itu. Untung ya guys, ada penjaganya. Kalau ikut seperti sinetron Konoha, mungkin secara animenya sudah tamat kali ya. Tidak jauh dari tempat para tawanan tersebut, seorang anak Lusitania yang juga tawanan perang dikurung terpisah seorang diri. Masih ingat dengan 3 bocil FF di awal tadi? Saat ini mereka sedang mengendap-endap bermaksud untuk menghardik bocil Lusitania itu.
Bukannya menghardik si bocil Lusitania, malah mereka yang dijadikan sandera oleh bocil Lusitania. Kebetulan kejadian ini dilihat oleh Arslan dan pengawalnya. Ketika pengawal Arslan berusaha menyelamatkan bocil FF, dengan mudahnya pengawal itu ditumbangkan oleh bocil Lusitania. Hingga akhirnya Arslan menawarkan diri untuk menggantikan posisi bocil FF sebagai tawanan. Betapa baiknya Arslan ya guys, yang rela menggantikan bocil FF padahal dirinya seorang pangeran. Singkat cerita, Arslan diseret Larima bocil Lusitania melewati kerumunan warga, sehingga keributan di tengah warga tak bisa dielakkan. Keributan itu akhirnya terdengar oleh salah satu jenderal terkuat Pars yang bernama Dariun. Seketika itu juga Dariun bergegas untuk menyelamatkan Arslan. Kembali ke bocil Lusitania yang terus berlari sama Arslan. Karena saking kencangnya berlari, bocil Lusitania dan Arslan sampai menabrak seekor jerapah. Melihat hewannya dengan tinggi dan panjang leher yang luar biasa, membuat bocil Lusitania kaget dan ketakutan. Meski sudah disandera dan diseret-seret, Arslan tetap mencoba untuk bersikap ramah dan penuh senyuman ketika menjelaskan hewan apa itu. Bukannya peduli dengan penjelasan Arslan, bocil Lusitania malah menjewer kuping Arslan dan terus mengajaknya berlari. Di tengah pelarian itu, bocil Lusitania melihat kemakmuran kerajaan Pars dan banyaknya budak yang dimiliki oleh kerajaan Pars. Arslan menjelaskan bahwa banyaknya budak adalah bukti kejayaan bangsa Pars. Bahkan dengan polosnya Arslan mempertanyakan mengapa bocil Lusitania itu memilih kabur dari perbudakan. Padahal menurut Arslan, jika bocil Lusitania mau menjadi budak, maka kehidupannya akan terjamin dibandingkan jika hidup di kerajaan Lusitania. Mendengar itu, bocil Lusitania marah dan mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Yaldabaoth dan meyakini setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan sistem perbudakan itu tidak dibenarkan. Mendengar hal itu membuat Arslan terkejut dan terpesona. Kata-kata itu juga guys yang membuat cara pandang Arslan berbeda dengan Raja Andragoras III dan akan menjadi visi Arslan jika kelak menjadi raja. Namun, kekaguman Arslan seketika pudar ketika bocil Lusitania mengatakan bahwa pengikut Yaldabaoth adalah yang terbaik dan yang mengingkarinya layak untuk dibunuh. Di tengah perdebatan itu, ternyata mereka sudah terkepung oleh pasukan kerajaan Pars. Merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, bocil FF menarik Arslan untuk terjun bebas dari bangunan yang tingginya 2 kali pohon kelapa. Lalu bagaimana ya guys nasib Arslan selanjutnya? Bersambung pas lagi tegang-tegangnya.